cara mengoptimalkan kekuatan pikiran. Teman-teman sekalian, saya mau sharing tentang pengalaman saya ketika saat 2017 lalu umroh ke Tanah Suci. Sebelum berangkat umroh, ibu saya berpesan untuk saya bisa menjaga dan mengelola pikiran saya. Kenapa? Karena di Tanah Suci, apa yang kita pikirkan bisa langsung menjadi kenyataan. Sehingga ini menjadi peringatan yang saya tandai untuk kemudian saya perhatikan betul ketika berada di Tanah Suci. Sesampai di Tanah Suci, ya, semua berjalan apa adanya. Ya, dan tanpa disangka-sangka, semua yang disampaikan oleh ibu saya tadi benar adanya. Ketika ada muncul pikiran yang baik, maka seketika tidak menunggu lama, pikiran baik itu menjadi kenyataan. Contohnya ketika di Tanah Suci, ketika masih di hotel, saya muncul lintasan di pikiran saya, asik banget ya, beruntung banget ya kalau ketika sholat nanti saya bisa bertemu dengan Imam Masjidil Haram, yaitu Imam Sudais. Ya, sudah jauh-jauh sampai ke Tanah Suci, ingin banget bisa melihat dan bertemu dengan Imam Sudais. Nah, kemudian saya berjalan dari hotel menuju Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah sholat maghrib saat itu, dan saya diarahkan gitu ya, langkah saya diarahkan untuk menuju area yang tidak biasanya gitu ya. Jadi saya menuju area yang menghadap ke Ka'bah begitu ya. Dan kemudian ternyata pada saat saya sudah mengambil posisi untuk sholat, ternyata orang yang di sebelah saya adalah orang Malaysia gitu ya, sehingga kita komunikasinya bisa lebih mudah karena bahasanya kurang lebih sama ya. Dan dia bercerita bahwa di sini nih area tempat di mana ini menjadi jalur lewatnya imam masjid ketika berangkat maupun ketika pulang gitu ya. Masya Allah gitu ya, apa yang baru tadi sebelum berangkat saya pikirkan, bahkan hanya berupa lintasan pikiran saja, dan qadarullah tidak menunggu lama itu terjadi. Ya, jadi ketika sudah selesai sholat gitu ya, saya sudah sangat antusias tentunya untuk menunggu-nunggu Imam Sudais itu lewat dari barisan kami. Dan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa melihat secara langsung Imam Sudais bersama rombongannya melintas di depan barisan kami. Luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah teman-teman sekalian, begitu pun halnya dengan pikiran negatif. Kalau pikiran positif saja juga berjalan dan berhasil terlaksana, terwujud seketika, tidak menunggu lama di Tanah Suci, begitupun juga dengan lintasan, apalagi pikiran yang sudah muncul dalam ucapan yang negatif juga segera menjadi kenyataan. Maka ketika kita menyadari gitu ya, ketika itu muncul lintasan pikiran negatif, ya contohnya misalnya ketika masa itu kita khawatir gitu ya akan bau-bau dari jamaah-jamaah lain gitu ya, karena kan berdesak-desakan ataupun berkerumunan ya. Dan kemudian ketika kita melintas dalam pikiran kita, aduh nggak mau deh deket-deket sama jamaah dari negara A misalnya gitu ya, tanpa sadar kita pun justru dikerumuni oleh jamaah dari negara tersebut. Ini terjadi pada rekanan saya yang berangkat satu rombongan begitu ya, dia mengucapkan gitu ya, ataupun terlintas dalam pikiran, nanti di barisan sholatnya saya nggak mau dong deket-deket dengan jamaah dari negara A, karena pada umumnya bau badannya cukup terasa begitu ya. Nah teman-teman sekalian, bahkan baru lintasan saja juga menjadi kenyataan. Jadi begitu masuk barisan untuk sholat akan segera dimulai. Nah ternyata dikerumuni oleh orang-orang dari negara tersebut gitu ya. Jadi ketika menyadari, astagfirullahaladzim ya, kemudian teman saya tersebut beristighfar, mohon ampun kepada Allah karena sudah berprasangka buruk. Seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa ketika kita sudah menyadari bahwa kita tadi ada lintasan yang negatif dalam pikiran kita, maka segeralah untuk kita mengistighfari lintasan ataupun ucapan negatif tersebut. Jadi dibatalkan. Sehingga misalnya tadi kita mencium aroma yang tidak sedap, seketika ketika kita pun mengistighfari
ataupun mohon ampun kepada Allah atas lintasan atau ucapan yang buruk tersebut, maka hal tersebut bisa damai dan menjadi tentram kembali. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang banyak sekali yang didapatkan di tanah suci tersebut, ya, ketika itu saya berazam, Masya Allah ya, besar banget nih keutamaan ataupun kekuatan dari pikiran kita. Ketika kita berpikir positif, maka itu bisa menjadi kenyataan, dan begitu pun ketika kita berpikir negatif, maka itu pun bisa menjadi kenyataan. Hanya bedanya ketika di tanah suci itu segera, tidak menunggu lama untuk terjadi. Namun kalau misalnya kita di kampung halaman kita, mungkin butuh waktu, butuh proses, tapi itu juga akan menjadi kenyataan. Maka berdasarkan hal tersebut, saya berasam dalam diri saya saat di tanah suci, bahwa nanti ketika saya pulang dari tanah suci, saya ingin mengajarkan, saya ingin berbagi, saya ingin menjadi praktisi di bidang kekuatan pikiran. Kenapa? Karena sudah merasakan sendiri, sudah menyaksikan sendiri tentang betapa dahsyatnya kekuatan dari pikiran. Sebagaimana Allah menyampaikan bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kita berprasangka baik kepada Allah, menjaga lisan dan perbuatan kita, maka Allah pun akan menghadirkan kebaikan demi kebaikan datang ke dalam hidup kita. Begitupun sebaliknya, ketika kita berprasangka buruk kepada Allah ataupun kepada sesama, maka yang kita temui adalah hal-hal yang tidak baik. Maka teman-teman sekalian, perhatikan apa saja yang teman-teman pikirkan, perhatikan apa yang menjadi dominasi di pikiran teman-teman selama ini. Kalau ternyata banyak yang muncul pikiran-pikiran negatif, lintasan-lintasan yang tidak baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain, apalagi terhadap Allah, maka segera diistighfari, mohon ampun kepada Allah, dan mari kita perbaiki pola pikir kita, cara pandang kita, berbaik sangka pada siapa saja. Insya Allah hidup kita akan dikelilingi dengan keberuntungan, kemudahan, dan banyak keberkahan. Semoga bermanfaat.